Proses pembuahan terkait lahirnya anak manusia rupanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jauh sebelum teknologi atau ilmu pengetahuan saat ini mengungkap terkait proses fertilisasi, Al-Quran sudah menyebutkan tahapan proses tersebut. Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun lalu banyak mengungkap informasi yang baru saat ini berhasil ditemukan oleh ilmuwan melalui penelitian. Fenomena atau fakta saat ini yang kemudian sesuai dengan Al-Quran, menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah dan bahwa kitab suci umat Islam ini benar yang datangnya dari Sang Maha Pencipta. Dalam buku berjudul Sains Berbasis Al-Quran, karya Ridwan Abdullah Sani, mengungkap bahwa keterangan tentang manusia yang merupakan keturunan Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Bunyi Surah Al-Insan ayat 2. Nutfah yang disimpan di dalam rahim tersebut mengalami proses sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Mukminun ayat 14. Proses tersebut tidak diketahui pada zaman Rasulullah. Namun sesuai dengan penelitian tentang perkembangan janin yang dilakukan oleh ilmuwan pada saat ini. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Surah Al-Mukminun ayat 14 menjelaskan, perkembangan embrio manusia di dalam rahim untuk menjadi fetus memerlukan waktu 8 minggu atau 56 hari setelah sel telur dibuahi. Setelah 8 minggu, mulai terbentuk struktur utama janin. Al-Quran menyatakan bahwa embrio yang menempel tersebut merupakan gumpalan darah yang bersifat menempel atau alaq. Kata alaq atau alaqah berasal dari kata alaka yang artinya sesuatu yang membeku, tergantung atau berdempet. Surah Al-Alaq yang pertama diturunkan kepada Rasulullah dengan perantaraan malaikat Jibril, menerangkan bahwa manusia diciptakan dari alaq. Urgensi dari hal tersebut adalah mengajari manusia tentang ilmu yang belum mereka ketahui pada saat itu. Perintah membaca yang diikuti dengan informasi pengetahuan tersebut mengindikasikan bahwa manusia harus mempelajari tentang dirinya sendiri dan bagaimana ia diciptakan. Manusia, kalaupun dia disebut sebagai pencipta, maka dia hanya dapat menciptakan sesuatu sesuai dengan bahan yang sudah ada. Dan mustahil bisa menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada. Siapakah yang telah menciptakan semua yang ada di dunia ini, yang dimanfaatkan manusia dalam produksinya? Allah. Lalu apakah manusia bisa menciptakan pesawat dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada? Atau mereka menciptakannya dari unsur-unsur benda yang sebelumnya telah ada? Allah SWT, Dialah yang telah menciptakan semesta alam dan segala isinya dari ketiadaan. Karenanya layaklah dia disebut sebagai pencipta yang paling baik. Seorang manusia yang menciptakan sesuatu karya, sesungguhnya ia mengharapkan satu manfaat dari hasil karyanya. Tentunya hal ini merupakan hal yang biasa. Karena siapapun dari manusia yang menciptakan sesuatu, maka ia memiliki tujuan agar ciptaannya dapat dinikmati oleh dirinya dan sesamanya. Tapi Allah, apakah dia mengharapkan sesuatu bagi dirinya? Sekali-kali tidak. Allah telah menciptakan semua ciptaannya adalah demi kepentingan manusia. Dialah yang telah memberi mereka makanan dan minuman. Dialah yang telah memberi mereka kehidupan. Allah SWT yang telah mengadakan semua kebutuhan manusia dan menyempurnakan nikmatnya untuk mereka, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Namun sayangnya, meski demikian, banyak manusia yang tidak mau bersyukur kepadanya. Malah sebaliknya, mereka memberikan rasa syukur kepada sesamanya. Sesekali Allah SWT tidak akan rugi. Karena seperti yang dia katakan dalam sebuah hadits qudsi, wahai hambaku, janganlah engkau merasa takut dari seorang penguasa pun, selama kekuasaan dan kerajaanku tegak. Jangan engkau takut kehilangan rezekimu, selama persediaanku penuh dan tidak habis.
Aku telah menciptakan segala sesuatu untukmu. Dan aku telah menciptakanmu untukku.